Shalom. Berikan kemuliaan terbaik bagi Tuhan Yesus kita. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan di saat pagi hari ini dengan cuaca yang begitu baik sehingga dapat kita beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Kita siapkan hati kita yang terbaik. Kita akan masuk dalam penyembahan. Kita akan menyenangkan hati Tuhan. Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang setia. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kemurahan-Mu. Kami ada sampai hari ini dalam Engkau. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya.
dengan sukacitamu Tuhan. Sukacitamu dari surga mengalir memenuhi setiap hati kami. Sehingga pada pagi hari ini Tuhan, kami layak untuk memuji menyembah-Mu Tuhan di dalam bait-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba pertaruhkan ruangan ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Penuhi tempat ini, ruangan ini dengan hadirat-Mu Tuhan. Oh, 100 meter dari tempat ini Tuhan, terpancar kemuliaan-Mu Tuhan. Sehingga orang-orang di sekeliling kami juga merasakan bahwa Engkau hadir bersama-sama dengan kami di tempat ini. Terima kasih Bapa. Kami taruh Tuhan pemimpin puji-pujian, haleluya, pemain musik, bahkan yang memberitakan kebenaran firman-Mu Tuhan, harus semua dalam satu otoritas, yaitu otoritas kehendak-Mu Bapa. Penuhi kami dengan otoritas ilahi-Mu Tuhan, sehingga pada pagi hari ini Tuhan kami sehati dan kami siap untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan, menyenangkan hati-Mu melalui puji-pujian kami, melalui penyembahan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Bapa. Ketika kami beribadah kepada-Mu Tuhan, ada satu oknum yang tidak tinggal diam Tuhan, yang selalu berusaha mengganggu konsentrasi kami, mengganggu jalan ibadah ini Tuhan. Kami sehati sepakat kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Semua yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya, berikan kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Kita akan bersorak kepadanya, sebab Dia Allah kekuatan kita. Haleluya. Besarkan nama Tuhan. Haleluya. Saya jemput semua bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya.
Puji nama Tuhan. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Allah. Kita siapkan hati kita yang terbaik bagi Tuhan. Hari ini kita ada semua karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini, di gereja ini. Bukti karena kebesaran Tuhan. Dia masih memelihara kita. Bukti karena kita masih mengasihi. Kita bersyukur hari ini kita ada. Karena kita masih mendengarkan akan firman Allah. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Hidup kami hampa tanpa Tuhan. Hidup kami terasa kering tanpa Engkau. Oh, berbaharui setiap hati kami. Berbaharui setiap pola pikir kami. Kami percaya Tuhan. Kami bukan datang hanya untuk memenuhi setiap minggu kami harus beribadah. Tapi kami percaya bahwa Engkau Allah sebagai selamat kami. Kami bertaruh hidup kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus.
Tuhan itu baik. Amin. Bukti kebaikan Tuhan kita boleh ada di saat malam hari ini, di saat pagi hari ini, dari malam kita boleh ada di rumah kita masing-masing. Amin. Bagaimana kita merasakan sukacita yang Tuhan buat dalam setiap keluarga anak-anak Tuhan. Amin. Ada yang bapak bercanda sama dia punya anak, ada yang anak bercanda sama dia punya bapak atau mama, bahkan mungkin anak-anak. Itu menunjukkan bahwa penyertaan Tuhan masih ada sampai saat detik pagi hari ini. Amin. Saya mengucap syukur Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa. Bukan karena kita selalu diberikan sesuatu yang luar biasa, tapi setiap pribadi anak-anak Tuhan ada yang Tuhan buat setiap hari. Amin. Setiap waktu, setiap detik, setiap jam ada saja yang Tuhan buat. Kenapa saya katakan tadi, setiap anak-anak Tuhan kita patut mengucap syukur. Amin. Karena kalau kita mau membalas kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan hari lepas hari, dari pagi kita bangun, amin, boleh merasakan nafas yang Tuhan beri masih ada. Tangan yang Tuhan beri masih baik. Bahkan kaki yang Tuhan beri, bahkan setiap tubuh kita, dari ujung rambut sampai ujung kaki kita, semua dalam keadaan yang baik-baik. Amin. Terus dengan apa kita mau membalas setiap anugerah Tuhan lewat kebaikannya setiap hari? Tadi saya katakan kalau lewat puji-pujian itu tidak cukup. Bahkan mungkin kalau ada sembahyang, kalau ada ibadah, baru kita naikkan pujian penyembahan. Amin. Yang seharusnya kita mengucap syukur setiap waktu, setiap detik untuk membalas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Karena kita punya hidup ini dibayar dengan lunas, bukan milik Bapak Akon lagi tubuh ini. Amin. Dibayar dengan harga yang lunas. Tadi malam saya macam rindu. Saya buka film Tuhan Yesus yang sadis. Amin. Untuk saya merasakan bagaimana besar sekali Yesus punya pengorbanan untuk Bapa. Amin. Saya merenung begini, walaupun itu film dibintangi oleh manusia, tapi kita sebagai makhluk ciptaannya, toh harus merenung bagaimana pengorbanan seorang juru selamat yang tidak layak menerima itu, dia berkorban untuk Bapak Akon kok. Amin. Siksaan yang diberikan untuk seorang raja. Amin. Untuk dia punya anak Akon saja. Amin. Saya kasih contoh. Dari cambuk, dari rotan yang seperti ini. Amin. Seperti rotan yang ada di kebun sana kecil, sampai cambuk yang bermata atau bergigi. Amin. Untuk menebus segala dosa pelanggaran kita. Amin. Untuk menebus berarti saya, Bapak Ibu, anak
Tong berat sekali. Amin. Bahkan Yesus katakan, Bapa akonku sebagai tipunya biji mata. Kalau kau sebagai biji mata Allah, apa yang kau harus buat? Apa yang kau harus lakukan? Amin. Saya lihat, menyaksikan betapa pengorbanan yang Tuhan beri untuk pribadi saya dan Bapak Ibu saudara-saudari. Itu sangat luar biasa. Bahkan mungkin itu tidak pantas untuk membalas setiap dosa kita. Tapi dia rela untuk meninggalkan tahtanya yang kudus. Amin. Untuk setiap pelanggaran kita. Mari kita buka Alkitab kita. Ada satu firman Tuhan yang saya baca dan saya renungkan. Biar firman ini akan menjadi garam, menjadi terang, menjadi motivasi dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan untuk bagaimana kita harus hidup, bagaimana kita harus menjalani hidup ini. Kita buka Alkitab kita dalam Injil Matius 11 ayatnya yang ke-25. Injil Matius 11 ayatnya yang ke-25. Perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, ajakan juru selamat. Amin. Ayatnya yang ke-25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Tetapi Engkau menyatakan kepada orang kecil." Saya membaca merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, ini maksudnya apa? Perikop ajakan juru selamat. Amin. Kalau kau baca, kau merenung, kalau ajakan juru selamat, di dalam ajakan itu dia menghancurkan supaya kau ikut teladannya. Amin. Bahkan ikut setiap apa yang menjadi maunya Tuhan, bukan maunya setiap pribadi anak-anak Tuhan. Mengikut teladan-teladannya, mengikut pribadinya, bahkan kesengsarannya asalnya. Amin. Jangan kita berpikir begini, kalau salib yang Tuhan beri untuk setiap anak-anak Tuhan itu penderitaan. Amin. Tapi bagaimana kita mematikan kedagingan kita? Amin. Serahkan sepenuhnya hidup kita kepada Kristus. Mematikan segala keinginan kita. Amin. Salah satu contoh, kita boleh sempatkan hidup kita. Amin. 6 hari kita bekerja. Di hari ini Tuhan berikan untuk Yesus.
mungkin tidak cukup untuk membalas kebaikannya di sepanjang 6 hari. Firman Tuhan tentang hal ini, bagaimana Yesus menyembuhkan hal-hal yang luar biasa bagi orang-orang bijak, orang yang berpendidikan sekalipun. Amin. Ada hal-hal khusus yang Yesus buka untuk pribadi-pribadi yang Dia tentukan. Amin. Hal tentang kebenaran firman Tuhan ini pernah saya rasakan itu dalam saya punya kehidupan. Amin. Saya kadang membaca kebenaran firman Tuhan ini. Amin. Kok Yesus bisa sembunyikan hal-hal kepada orang-orang yang pintar, yang bijak? Kenapa demikian? Karena hal kerajaan surga, hal pilihan itu Tuhan yang tentukan. Amin. Bahkan sekalipun orang-orang yang hebat, kata firman Tuhan. Amin. Saya kasih contoh satu hal. Saya pernah mengalami hal begini. Hidup melayani Tuhan. Amin. Berusaha untuk melakukan hal-hal yang dikehendaki Tuhan. Ada hal-hal yang Yesus Tuhan ungkapkan bagi pribadi saya. Hal-hal yang buruk menurut saya. Tapi menurut orang lain yang ada di sekitar saya, Tuhan sembunyikan hal itu. Amin. Sampai saya baca firman Tuhan tentang hal ini, saya katakan bisa ya. Tapi hal ini sudah ditentukan Tuhan. Kalau misalnya begini, saya hidup sama-sama dengan ada orang yang mungkin sahabat, teman, selalu kemana-mana harus pergi bersamaan, melakukan hal-hal yang sama-sama. Tapi ada seorang datang untuk mengganggu mungkin saya punya sukacita. Dibuat sampai saya rasa ada kepahitan, rasa benci, rasa iri, rasa dengki, rasa marah, pokoknya banyak sekali yang dia buat. Tapi teman yang satu ini tidak merasakan hal itu. Amin. Bahkan mungkin saya curhat ke orang ini, orang ini dengan saya ini begini. Tapi yang ini dikatakan, ini baik mau. Itu salah satu contoh Tuhan sembunyikan. Amin. Tidak ungkapkan itu untuk kau, tapi diungkapkan untuk orang ini. Saya rasakan itu dalam saya punya hidup. Amin. Sampai bahkan orang itu curhat, kenapa sampai kau begini? Saya mengerti firman ini, saya katakan begini. Bapak harus berdoa, karena nanti mungkin Tuhan ungkapkan hal itu yang seperti Tuhan ungkapkan saya lihat. Amin. Karena tidak bisa Tuhan katakan begini, itu bisa saya lihat, terus bisa kau rasakan, tidak bisa. Karena apa? Karena itu kemauannya Tuhan. Kalau Tuhan mau untuk kau, dia tidak demikian. Saya pernah rasakan hal itu. Kok bisa ya? Saya rasakan kepahitan yang luar biasa dalam saya punya hati, tapi orang yang di sebelah dia tidak rasakan. Padahal sering saya rasakan sekali. Tapi orang
orang lain tidak rasakan, tapi kau rasakan. Amin. Ayat 25 di ayat 26 dikatakan begini. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Artinya apa? Seperti yang tadi saya katakan. Kalau Yesus berkenan dibuka untuk kau. Orang lain tidak bisa lihat. Amin. Saya rasakan hal itu. Amin. Saya rasakan hal itu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Yesus akan ungkapkan semua rahasia-rahasia yang ada dalam firman Tuhan. Amin. Dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Anak dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan. Amin. Tidak bisa kalau kau bilang, ini kok bisa dinyatakan, kok orang lain bisa. Itu maunya Tuhan, bukan maunya pribadi kita masing-masing. Amin. Kau tidak bisa setel keluarga sana. Amin. Kau tidak bisa setel keluarga pribadi ini supaya kau ikut saya. Kau ikut saya punya jejak yang baik itu mungkin. Amin. Tidak bisa. Kecuali Tuhan yang pilih. Kau mungkin manusia, hamba-hamba Tuhan bisa mungkin kasih kata-kata motivasi lewat kebenaran firman Tuhan, kasih kata-kata ajakan, tapi nanti Tuhan yang tentukan. Amin. Orang ini layak atau tidak? Orang ini bisa atau tidak? Amin. Karena ayat selanjutnya begini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu. Kau dalam kehidupan ini siapa yang tidak letih, siapa yang tidak lesu? Amin. Letih, lesu. Jangan itu punya hidup yang setiap hari itu. Amin. Bahkan mungkin di hari-hari ibadah seperti ini. Cuma lihat bapak tua, mama tua, bapak tua dan mama tua lihat bapak. Letih, lesu. Tapi orang ini Tuhan tentukan. Tuhan pilih. Amin. Tuh ini supaya orang-orang yang di luar sana. Ini bukan untuk menjudge orang yang karena tuh ibadah terus dong tidak. Tuh tidak bisa ini kok masuk sini tidak. Itu pilihannya Tuhan. Tuhan yang tentukan. Kalau Tuhan gerakan umum hati hari ini pada waktu tadi tuh menyimpan datang. Amin. Tuh letih, lesu. Nanti hari Senin kerja seperti yang biasa lagi, ursus BKM karyawan naik ke kantor turun lagi, begitu terus sana sini. Kalau kau mau jalan ini pasir atau mungkin macam cat yang kau taruh di hati ada bekas jalan sana, mungkin bapak kan bekas sepatu yang banyak sana sini. Letih lesu jalan hidup ini, rutinitas hidup ini. Sekali. Terus banyak beban lagi. Amin. Tapi Tuhan katakan begini, pikul aku yang ku tahu. Amin. Yang ku kasih untuk Bapakku engkau. Pikul. Amin. Karena kalau Tuhan yang tahu itu dikatakan apa? Bebanmu akan ringan. Amin.
lesu dan pikul beban-beban. Kau punya hidup ini hari lepas hari hanya dengan rutinitas yang sama yang Yesus mau dalam kehidupan setiap pribadi anak-anak Tuhan. Bagaimana kau harus bertahan? Amin. Karena kau berpikir begini, itu kerja dapat uang tidak pernah kaya-kaya. Amin. Tidak pernah kaya-kaya dalam kau punya hidup. Begitu. Kalau kau menghitung kau umur ini berapa ya? Padahal uang kau punya. Dari dulu sampai sekarang kau ada punya uang. Tapi ini tidak bertahan. Amin. Tidak bertahan dalam tubuh hidup. Yang Tuhan mau apa? Dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Mengucap syukur dalam segala hal. Amin. Kalau Tom tidak patut, Tom tidak layak, atau tidak mengucap syukur dalam Tom punya hidup ini, mungkin Tom tidak ada di saat pagi hari ini di tempat ini. Amin. Yesus ajak. Bahkan firman Tuhan ini disampaikan waktu dulu, waktu mungkin Tom masih kecil belum ada. Firman Tuhan ini disampaikan kepada semua orang yang ada di muka bumi ini. Mari datang lewat hamba-hamba Tuhan, amin. Mari datang. Kalau Tuhan tidak tentukan seperti ayat firman ini, orang-orang akan ditentukan, mungkin gereja ini banyak. Amin. Kalau selama sekali hamba-hamba Tuhan katakan firman Tuhan ini lewat kata-kata ajakan, mungkin pasti gereja ini full. Bahkan mungkin gereja tidak seperti ini, mungkin diperluas, mungkin seperti tempat yang kita tinggal. Amin. Tapi karena kita itu ditentukan, dipilih, amin. Kita ditentukan, kita dipilih. Makanya jangan kita heran, amin. Jangan kita kecewa, jangan kita khawatir dengan orang-orang yang kita kalau setiap saat, setiap detik, setiap waktu ajak, berikan kata-kata dorongan, berikan motivasi, tapi tetap begitu-begitu. Tolong merenung kebenaran firman Tuhan di saat pagi hari Tuhan ajakan juru. Amin. Yesus ajak lewat hamba-hamba Tuhan, lewat anak-anak Tuhan. Yesus selalu ajak. Tapi kalau Yesus tidak buka untukku, dibuka untuk saya, itu anugerah untuk saya. Amin. Yang patut kita syukuri lewat kebenaran firman Tuhan di saat pagi hari ini menjelang siang hari ini. Bagaimana kita harus mengucap syukur dalam segala hal dalam hidup ini. Terima kasih Bapak. Saya undang pemain musik kakek Yanti. Engkau terlalu baik dalam hidup kami. Bukti kebaikan-Mu dalam hidup kami, Bapak. Kami boleh ada sehat kuat sampai saat detik pagi hari ini. Dengan apa kami membalas setiap kebaikan dalam hidup kami? Hanya ungkapan syukur kami. Bukan dengan materi yang kami miliki, bukan dengan uang yang kami miliki,
seorang raja yang tidak layak, tidak patut untuk meninggalkan tahta kemuliaan, untuk menderita disalibkan, untuk menebus setiap dosa-dosa kami, anak-anakmu. Haleluya. Karya terbesar dalam hidup. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selalu
mengerti akan kebenaran Bapa. Terima kasih Bapa, saat siang hari ini kami mengucap syukur buat semua kebenaran firman Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, hamba-Mu tambahkan hikmat pengetahuan kepadanya Tuhan. Semakin dia berkurang, Yesus Engkau semakin besar, ditinggikan, dimuliakan, diagungkan dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat semua kebenaran firman Tuhan pada saat siang hari. Tuhan Bapa di surga, kami siap Tuhan untuk memberi korban syukur, korban tantangan, haleluya, yang kami sudah bawa di tangan kami untuk memberikan untuk hormat dan kemuliaan bagi Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya, berikan kemuliaan yang terbaik kepada Tuhan.
untuk warga jemaat kita. Untuk hari Senin tanggal 29 kita tidak ada ibadah, tapi kita ada ibadah fellowship WBI wilayah Nawahirwai di tempat kita, tempat di gereja kita. Ibadahnya nanti jam 10. Sebentar pulang kita ibu duduk dulu, kita membicarakan untuk hal selanjutnya, konsumsi. Untuk yang kedua, ibadah kunjungan keluarga. Minggu kemarin keluarga yang kita kunjungi Bapak Dorte Isbano, tapi ada duka di tetangga keluarga juga, sehingga minggu ini berjalan kita akan kunjungi Bapak Dorte Isbano kembali. Nanti kami koordinator cek lagi, kalau mereka bersedia kita beribadah, kalau tidak tetap di gereja. Mungkin kalau ada jemaat yang mau ke rumah kita bisa beribadah. Nanti saya koordinasi dulu dengan mereka, kalau memang tidak mungkin mereka ada kesibukan, nanti kita alihkan. Kalau ada keluarga, mungkin keluarga Bapak Yeremias terima, kita ibadah di keluarga Bapak Yeremias. Ya boy sebut. Oke baik. Untuk pelayanan pujian tetap seperti jadwal yang kemarin. Pelayan pujian Ibu Sanota, pelayan firman Bapak Gaspar Akuan. Itu pengumuman dari warta jemaat. Mungkin dari Bapak Gembala, Mama Gembala, bahkan yang lain mungkin ada pengumuman tambahan. Kalau dari Bapak Gembala akan sedikit saja kita, walaupun bapak-bapak tidak ada, saya ingin sampaikan bahwa tuh punya lampu ini mati, yang betul kan caranya bagaimana ditempatkan itu saja. Lampu berapa titik yang nanti kita beli, ganti lampu, pasang lampu. Hanya saya pikir untuk bikin tangga bagaimana supaya, karena ini sudah mulai ber jadi masih persiapan. Tahun kemarin kita sudah bikin Natal, tapi tahun ini kita harus bikin Natal, jadi kita perbaiki itu. Ada waktu, saya pikir kita sama bikin kita bikin ini saja sejalan sekarang. Sudah ada kita ada yang banyak, karena ada mana ringan. Jadi dulu ini sampai 5 sekarang sampai yang banyak bisa mungkin karena dia buat kecil gitu. Dia pasang di tangga sudah lama. Itu waktu itu Natalan juga Bapak Ketua dia pelayan sini kita pasang. Ini saya sampaikan. Ya. Dua balon ini berapa balon yang kita beli? Kita putus, tidak tahu kenapa. Jadi makanya malam itu biasanya kita kasih mati lampu, tidak boleh ada menyala lampu dalam. Karena genset ini terganggu di tempat yang saya sampaikan. Ada waktu sekarang, tapi ada waktu kapan yang terbaik kita sama-sama. Ya, dan antara tahun kali ini kita lakukan. Jadi saya teringat karena untuk melayani sini hanya Bapak Akuan yang bantu melayani tempat ini. Tahun ini bagaimana kita sebagai rasa syukur kita, mungkin kita beli apakah dasika, apakah kaos kaki kah, terima kasih untuk hamba Tuhan yang melayani. Itu sebagai rasa syukur karena kita tidak bisa, kolektif kita ini tidak bisa. Kalau sebenarnya hamba Tuhan juga dia bisa punya harga sabun di dalam sini untuk bisa beli sabun dan lain sebagainya seperti itu. Jadi karena itu saya kemarin tahun ini kita bikin Natal begitu, kita berikan ya tidak ada beli kasih hamba Tuhan karena dia melayani. Rasa syukur bahwa di bawah hamba Tuhan itu harus jelas dan melayani Tuhan, bikin yang terbaik untuk Tuhan karena dia melayani Tuhan dan itu juga yang kita lakukan begitu. Nah, itu saja. Jemaat kita tidak banyak, tapi kalau kita lakukan dengan iman,
ketika kami terjepit Tuhan, maka Engkau sanggup membelah laut, jadikan jalan layang untuk kami melewatinya. Dan Engkau sanggup mengeluarkan air di padang gurun. Haleluya, itulah Allah yang luar biasa yang kami sembah Tuhan, Allah yang kami muliakan, Allah yang kami tinggikan. Ibadah kami Tuhan bukanlah ibadah perkumpulan yang dilakukan secara darah dan daging. Ibadah kami adalah ibadah dalam roh, karena kami menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Itu sebabnya kami bersyukur pada saat siang hari ini. Serentetan ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya Tuhan, semuanya sudah terjadi menurut kehendak Bapa. Sebelum kami pulang dari tempat ini Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang tidak hadir pada saat ini, dalam keadaan apapun, dalam keadaan kesulitan Tuhan, ataupun dia sedang mengalami Tuhan sesuatu di dalam dirinya, lemah dan lain sebagainya, atau dia sedang melihat manusia, tapi kami percaya pada saat itu sesuai dengan firman-Mu Tuhan saat siang hari ini, Engkau memanggil setiap orang yang letih sudah berbeban berat untuk datang kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Firman-Mu telah diberitakan di mana-mana, bahwa setiap orang telah mendengarnya dan telah mengalami hidup Tuhan. Bapak, itu sebabnya kami percaya kami akan mulai memberkati mereka, umat-Mu Tuhan, pada saat ini. Keluarga Yawan, suami istri, anak-anak Tuhan memberkati dalam bangku-bangku pendidikan. Haleluya. Yang di SMP, SMA, perguruan tinggi Tuhan, Kau jaga. Keluarga daripada anak-anak-Mu, hamba-Mu Tuhan, Pak Akwan, anak-anaknya Tuhan, istri, Tuhan berkati. Anak-anak mereka yang dalam bangku pendidikan mulai dari SD, SMP, Tuhan, SMA. Engkau memberkati perguruan tinggi, bahkan yang sudah selesai. Tuhan, Engkau juga selalu memberikan kekuatan dan kemampuan kepada mereka untuk mendapatkan pekerjaan ataupun melanjutkan studi mereka Tuhan di jenjang yang lebih tinggi Tuhan. Tuhan selalu buka jalan memberkati Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Ibu Yosinawari Tuhan, dalam tangan-Mu Tuhan berkati, sebagai seorang ibu yang setia, selalu datang, yang punya beban terhadap suaminya Tuhan dan anaknya Tuhan. Bapak, kami berdoa secara pribadi untuk Bapak Yeremias yang mau sembuh Tuhan. Kami berdoakan dia dalam tangan-Mu Tuhan. Ada waktu Tuhan di mana Engkau akan selamatkan keluarga ini Tuhan. Kalau satu orang ini semua keluarga diselamatkan, maka seisi rumahnya Tuhan akan diselamatkan Bapak. Sebab yang kami berdoa pada saat itu Ibu Christine Ponai yang hari ini tidak hadir, Bapak memberkati dia dalam keadaan sakit ataupun dalam keadaan lemah ataupun sedang berpergian. Bapak Tuhan memberkati keluarga, suami, anak Tuhan berkati. Hamba juga berdoa untuk Michael Tuhan, dalam tangan Tuhan. Dr. Espano bersama istri dalam tangan Tuhan. Kau memberkati mereka Tuhan. Terima kasih Bapak. Keluarga Hendrik, haleluya. Bahkan juga anak kami Melvin yang ada di Jayapura, sepertinya Tuhan, dalam pekerjaan mereka Tuhan. Bahkan cuma cucu-cucu kami Tuhan, kami berdoa dalam tangan-Mu Tuhan memberkati. Katrin dan Elizabeth Tuhan, bahkan duet dalam tangan Tuhan berkati. Tutup bungkusnya kemuliaan dan kuasa darah Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya Bapak, kami berdoa Tuhan tempat ini untuk perusahaan Sinarmas. Haleluya, manajemen perusahaan ini Tuhan, khususnya Cendrawasih. Pada digulung dalam tangan-Mu Tuhan sebagai manajer Cendrawasih. Maka semua stafnya, askep, pekerja asisten Tuhan, Pak Nur, semua
pekerja karani Tuhan, bahkan semua staf di kantor. Haleluya. Bapak, Bapak Temu, semuanya dalam tangan-Mu Bapak, Tuhan memberkati. Kesejahteraan perusahaan ini juga adalah kesejahteraan karyawan, dan kesejahteraan karyawan di tempat ini Tuhan juga adalah kesejahteraan daripada anak-anak Tuhan yang bekerja di tempat ini Tuhan, mencari nafkah, mencari hidup. Haleluya. Dalam pekerjaan mereka Tuhan berkati. Rumah-rumah tangga mereka Tuhan memberkati. Jauhkan segala sakit penyakit, segala macam persoalan yang sedang terjadi di kebun ini Tuhan juga lindungi Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Gereja Betel Indonesia pada tingkat pusat daerah Tuhan memberkati. Negara kami yang dalam mengalami kegoncangan Tuhan, mulai dari pusat daerah Tuhan memberkati. Haleluya. Tuhan jaga dan pelihara. Engkau pelindung. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan Yesus, terima kasih. Roh Kudus, terima kasih. Kami akan pulang dan kami akan menerima berkat Tuhan pada saat siang hari ini. Haleluya. Haleluya. Saudara-saudara kami dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pulanglah dan terimalah berkat. Kasih karunia daripada Allah Bapa di surga yang dikerjakan lewat anaknya di atas kayu salib, memberikan kemurahan yang besar bagi semua anak-anak orang percaya di bumi ini, yang telah menyelamatkannya dari hukuman kematian kekal dan menyelamatkannya juga persekutuan dengan Roh Kudus yang manis akan menyertai kita sampai kesudahan